Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 2 SIB dengan judul pengembangan sistem operasional berbasis website pada Fitness Center Fokus Fit, yang dimana kami menggunakan saya sendiri Aisyah Sabila Hidayat. Saya Valenia Manderizwa. Saya Novel Saifullah. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami di mata kuliah Customer Relationship Management. Jadi, Focusfit memiliki beberapa masalah, yaitu belum memiliki sistem CRM terpusat untuk mencatat data member dan riwayat aktivitas, keterbatasan sistem booking kelas yang mengharuskan member menghubungi admin secara manual, promosi dan komunikasi hanya mengandalkan media sosial tanpa dukungan sistem otomasi seperti notifikasi, tidak adanya dashboard analitik yang dapat memantau grafik dari jumlah pelanggan dan penjualan yang didapatkan. Untuk solusinya, kami mengembangkan sistem CRM berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini mencakup fitur penyimpanan data member secara terpusat dan segmentasi otomatis. Selain itu, disediakan fitur booking kelas mandiri oleh member tanpa perlu menghubungi admin. Kami juga menambahkan agar member bisa melakukan reschedule. Nah, selanjutnya itu adalah Customer Interaction Map. Nah, dari Customer Interaction Map ini, kami itu memetakan perjalanan pelanggan dari tahap mengenal brand, yaitu Focus Fit, hingga menjadi pelanggan loyal. Nah, yang pertama itu pelanggan itu tertarik melalui sosial media, seperti Instagram, TikTok, ataupun ajakan teman, untuk mengetahui brand tersebut. Lalu mulai membandingkan info dari website. Kemudian setelah mereka itu mencoba seperti melakukan menjadi membership atau melakukan pembayaran transaksi, mereka akan mulai rutin booking dan mengikuti event-event yang ada di Focus Fit. Nah, beberapa kendala muncul seperti jadwalnya itu tidak sesuai atau tidak konsisten, CS-nya itu lambat. Tetapi di tahap advocacy, pelanggan mulai merekomendasikan si Focus Pet ini kepada teman-temannya atau kenalannya. Dari sini kami merumuskan solusi seperti konten edukatif, sistem poin hingga fitur loyalitas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu ada penerapan fitur CRM di Project Focus Pet ini. Yang pertama itu adalah Salesforce Automation. Yang pertama itu kami menggunakan account manajemen yang bagi pengguna itu melihat status keanggotaan, jenis paket, masa aktif, dan histori pemakaian. Nah, untuk adminnya itu bisa mengelola akun member game termasuk data profil, langganan aktif, dan riwayat pembayaran. Lalu fitur lainnya yang ada di SFA itu ada Order Management, Sales Management, Reporting, Sales Forecasting, dan Proposal Generation. Selanjutnya itu adalah marketing automation. Di sini kami mempunyai 6 fitur. Fitur yang pertama itu adalah email campaign management. Untuk pengguna yaitu menerima email, promosi, pengingat jadwal, dan info event kelas. Dan untuk admin yaitu membuat dan menjadwalkan email otomatis dengan promo perpanjangan paket atau tipis kebugaran atau tips kebugaran. Dan untuk fitur lainnya yaitu adalah event based marketing, social media marketing, content management, loyalty management, dan juga marketing analytics. Selanjutnya ada Service Automation, yaitu ada fitur case management yang pengguna dapat mengirimkan keluhan ataupun mengubah jadwal langsung dari web tanpa ada admin. Selanjutnya untuk admin itu dapat menangani keluhannya dan dapat menerima permintaan perubahan jadwal dari si membernya. Selain itu ada fitur Customer Communication Management, Scheduling, Knowledge Based Self-Service, dan juga Customer Self-Service. Nah, selanjutnya ada analisis gap dan review data berdasarkan as-is dan juga to be. Yang pertama ada akses dan efisiensi layanan, yaitu merupakan perubahan dari as-is yang semuanya aktivitasnya itu dilakukan secara manual dan di to be dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada pencatatan aktivitas pelanggan. Di as-is tidak ada riwayat aktivitas seperti kelas ataupun jadwal yang telah di-booking oleh si pelanggan. Di to be, sistem akan mencatat otomatis semua aktivitas member dan mendukung segmentasi dan pelayanan personal.
Yang ketiga, pengelolaan jadwal dan reschedule. Di SIS, jika ingin mengubah jadwal, maka member harus tanya admin dulu dan admin harus mencek dulu jadwalnya. Nah, di 2B, adanya fitur reschedule. Jadi, member tidak perlu menanya lagi ke si admin dan admin tidak perlu cek jadwal lagi. Admin hanya perlu menerima konfirmasi reschedule. Yang keempat, ada sumber informasi. Di SIS, informasi dapat disampaikan secara langsung yang dapat kekeliruan. Kalau di 2B, informasi dapat terpusat di halaman FAQ dan juga sistem sudah digital. Yang kelima, pengumpulan feedback pelanggan. Di SIS tidak ada wadah untuk menampung masukan setelah kelas. Nah, di 2B akan ada form feedback yang disediakan oleh sistem, maka pelanggan dapat mengisi feedback yang akan diterima oleh si admin nantinya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema Fokus Fit akan mendemokan dari website kami, hasil kami dengan beberapa fitur CRM-nya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan di bagian dashboard member. Nah, di sini member itu bisa melihat artikel-artikel mengenai edukasi dan tips yang bisa mereka baca. Lalu ada list dari kelas-kelas terpopuler minggu ini dan ada promo terbaru yang bisa mereka ikuti. Lalu untuk di bagian kelas yang terakhir ini adalah list-list dari kelas yang tersedia di Fokus Fit. Nah, pelanggan itu bisa melihat detail dari kelas tersebut. Lalu di sini juga ada list-list dari pelatih yang tersedia di Fokus Fit. Nah, selanjutnya itu di booking schedule, pelanggan itu member bisa melihat schedule ataupun jadwal yang tersedia di Fokus Fit. Nah, mereka itu bisa mengikuti dari kelas-kelas yang tersedia. Jika mereka pilih akan masuk ke halaman booking history, yang dimana ada pembagian kelas yang aktif, kelas yang sudah selesai, dan lalu di bawah ini ada kelas yang dibatalkan. Ini kelas yang dibatalkan. Nah, mereka bisa misalnya ini selesai maka akan masuk ke kelas selesai. Jika batal akan masuk ke kelas yang dibatal. Nah, untuk kelas-kelas ini juga mereka itu bisa request reschedule ya. Misalnya ini untuk Pilates, mereka akan request reschedule akan ada di bawah. Misalnya ini ada yoga, mereka pilih tanggalnya itu misalnya untuk hari ini, untuk besok. Dan untuk jamnya itu sebentar ya. Misalnya jam 9. Nah, jika mereka submit, permintaannya itu akan masuk ke halaman admin. Lalu di promo dan royalty itu member itu bisa melihat jumlah poin yang telah mereka dapatkan dan juga ada event-event yang diselenggarakan oleh Fokus Fit. Nah, member itu bisa mengikuti event tersebut dan jika mereka sudah berhasil mengikuti, poin mereka itu akan bertambah dan poin ini bisa ditukarkan. Lalu di sini juga ada referral dan royalty yang dimana kode dari member itu bisa dibagikan untuk temannya agar jika temannya daftar menggunakan kode tersebut itu akan menjadi poin tambahan. Lalu untuk notifikasi itu ada mengenai notifikasi kelas, notifikasi info dan promo, lalu juga ada notifikasi untuk reschedule jika sudah diterima, sudah disetujui atau ditolak oleh admin. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nepal. Selanjutnya itu adalah feedback. Halaman ini digunakan member untuk mengirim feedback ke admin. Di sana. Boleh, tapi cepetan. Soalnya namanya Arif, dia mengirimkan feedback keluhannya soalnya kotor. Dan dia memasukkan ratingnya Ratingnya 1 lah. 1 ya. Nah, dia mengirim rating ke hasil feedbacknya ini akan dikirim ke halaman admin ya. Dan di sini terdapat beberapa daftar feedback. Selanjutnya itu adalah beberapa pertanyaan dari admin untuk member. Jadi di sini member bisa melihat beberapa pertanyaannya.
Dan selanjutnya itu di halaman admin di di pak- admin di sini admin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membernya. Pertanyaan yang sering ditanyakan Ya, member, ini dijawab oleh admin. selanjutnya itu adalah feedback member. Di sini admin bisa membaca hasil feedback dari member tadi. Contohnya yang tadi itu adalah Arif, dia apa ya, feedbacknya itu adalah faktor dan ratingnya dari bintang 1. Dan selanjutnya itu adalah request risk reset Request schedule, re- reschedule. request Ya. reschedule. Itu adalah permintaan reschedule dari member tadi. Di sini admin bisa menyetujui dan menolak. Dan hasil setuju atau tolakannya itu, Setuju, coba ya, bisa setuju. dan apabila disetujui, maka akan terkirim di notifikasi. Selanjutnya oleh Alen. Nah, selanjutnya di halaman laporan itu akan ada laporan penjualan dari penjualan per tanggal dan juga ada total pelunasan, jumlah transaksi, dan juga lunas, belum lunas, dan batalnya. Nah, di dalam tambah kelas dan trainer di sini admin dapat menambahkan nama kelas, jenis ruangan, dan detail ruangan, dan juga mengupload gambar ruangan kelasnya. Selanjutnya di bawahnya ada tambah trainer atau pelatihnya, nama pelatihnya, keahliannya, dan juga biografi tentang si pelatihnya. Dan juga dapat mengupload foto si pelatihnya. Selanjutnya di penjualan. Nah, di penjualan ini admin dapat menambahkan layanan penjualan yaitu ada membership, personal trainer, dan juga produk suplemen. Yang dapat menginput tanggalnya, statusnya, lunas atau belum. Selanjutnya ini nama-nama pelanggan yang ingin membeli. Selanjutnya di sini ada halaman pelanggan. Di sini admin dapat menambahkan nama pelanggan, ada nama, email, nomor telepon, ulang tahun, eh, tanggal untuk mendaftar, dan juga membershipnya. Di sini bisa dicek aktif atau enggak aktifnya. Nah, selanjutnya ini halaman dashboard admin. Di sini terdapat jumlah total dari pelanggannya dan juga ini total penjualan di keseluruhannya. Yang ini merupakan penjualan bulanan secara grafik. Terus ini komposisi penjualan produk di bulan ini. Dan selanjutnya di bawah ada pertumbuhan pelanggan dari jumlah pelanggan baru dari bulan ke bulan. Nah, nah, lalu untuk ada halaman WhatsApp yang dimana jika dipencet itu bisa member itu bisa berkomunikasi dengan admin dari Focusfit melalui chat WhatsApp mengenai pembayaran ataupun mengenai kelas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan member ke admin. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.